أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insya Allah penuh dengan rizki ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari Masjid Jami Al-Karim, Bumi Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ayahanda sehat semuanya. Insya Allah, makasih waktunya udah kumpul bersama kita. Mudah-mudahan kita jadi barokah semua hari ini. Umi sehat semuanya. Insya Allah seger semuanya ya. Mudah-mudahan barokah hari ini. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita membuka pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah nanti kita akan ketemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita Syekh Fikri Thorik, Ustadz Aam Amiruddin, dan Kiai Haji Agus Termawan, dai berjuta pemirsa. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab bersama rekan saya Said Bajuri. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya boleh melalui Instagram kami di @cahayahati_inews. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ngomongin rezeki langsung aja kita sapa guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Salim dulu biar berkah. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Beb? Sehat guru, alhamdulillah. Guru, kan karena kata enjit-enjit atau kakek-kakek kita jangan lupa, jangan sampai ditinggalin sholat duha katanya. Nah, ini apa sih apa namanya keberkahan dari sholat duha ini nih guru? Iya, yang pastinya la yuhafid ala salati duha illa awwab. Tidak bisa menjaga salat duha kecuali dia adalah hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah meminta ampunan Allah. Allahu Akbar. Ya salam. Ya salam. Baik. Insya Allah langsung aja kita akan saksikan pemaparan dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Fikri Thorik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin.
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya salam. Ya salam. Salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang menjadikan hidup kita barokah di dunia. Rezekinya jadi gampang. Ini apa ini? Ini jari. Fulus-fulus aja nih Bu. Ya salam. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat di akhirat. Karena ada salah satu pintu surga yang diizinkan adalah orang yang menjaga salatul duha. Dan kita akan membahas tentang salatul duha. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ini semakin istiqomah lagi yang sudah istiqomah. Yang belum menjalankan jadi mau menjalankan. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ingin sampaikan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim muttafaqun alaih. Dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Katanya Abu Hurairah, kekasihku, maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku pada 3 hal ini. Kalau bisa jangan ditinggalkan, tapi ini tidak wajib, ini sunnah, tapi kalau bisa tidak ditinggalkan. Yang pertama apa ya Abu Hurairah? Wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyami 3 ayyam min kulli syahrin. Dalam sebulan ada puasa 3 hari. Dalam sebulan ada puasa 3 hari. Ada yang bilang puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ada juga ulama yang terjemahkan, pokoknya dalam sebulan adalah minimal kita puasa 3 hari. Jangan sama sekali enggak, sayang. Dosa sih enggak, tapi sayang. Kemudian yang kedua apa wasiatnya? Warak'atai ad-duha. Minimal setiap hari menjalankan 2 rakaat salat ad-duha. Dan yang ketiga apa ya Abu Hurairah? Wa an utir qabla an arqud. Dan aku salat witir sebelum tidur. Salat witir bisa dikerjakan setelah ibadah salat malam atau setelah tahajud. Boleh dikerjakan salat witir, bagus. Dijadikan penutup akhir salat sunnah. Dan bisa juga dikerjakan sebelum tidur. Malam mau tahajud lagi, boleh. Inilah di antara wasiat Nabi kita Muhammad SAW. Bagi mereka yang khawatir tidak bangun malam, sebaiknya salat witir sebelum tidur. Tapi kita sedang membahas salatul duha. Semoga insya Allah kita rajin salat duhanya. Amin ya rabbal alamin. Ada enggak kisah tentang salat duha? Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak kisah di zaman Rasulullah tentang salat duha? Ada. Ya salam dulu dong, ya salam ente. Tapi saya akan kisahkan setelah beberapa hadis saya sampaikan. Nanti saya kisahkan kisah salat duha di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat duha ini adalah bernilai sedekah. Jadi orang-orang yang badannya mau sehat, amin. Rezekinya mau luas, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah salat duha. Yusbihu ala kulli sulami ahadikum sadaqah. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi sendi kita itu harus disedekahkan. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih bernilai sedekah. Subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan pujian kepada Allah bernilai
sadaqah. Alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu bernilai sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir kalimat Allahu Akbar bernilai sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Memakmurkan yang baik itu sedekah. Dan mencegah yang mungkar, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Wa yajzi, dan cukuplah dari segala semua itu rak'atani yarka'uhuma minad duha. 2 rakaat salat duha. Itu bernilai mencukupi semua sedekah, yaitu apa? Sendi di dalam tubuh kita. Setiap manusia ada berapa sendinya? Ya salam, ada berapa? Sebelum ilmu kedokteran menemukan 1400 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil insan sittuna wa 300 mafsil. Di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Belakangan setelah ada alat-alat untuk mengecek tubuh manusia, ternyata betul apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang selalu mendapatkan kabar dari Allah Sang Maha Pencipta. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan salat duha ini Bapak Ibu sekalian, itu ada sejarahnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ya salam dulu, ya salam dong, bilang ya salam dong. Ojo menengai, ojo turu ya apa. Nah, ini kisahnya begini. Di zaman Rasulullah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sariyah, tahu Sariyah ya? Jadi diutus prajurit untuk berperang ke satu tempat. Tapi saat itu Rasulullah tidak ikut bersama mereka. Diutus sama Nabi SAW. Subhanallah, perangnya nggak jauh. Dan subhanallah menangnya cepat. Dan kembali membawa ghanimah yang banyak. Ketika prajurit itu kembali ke kota Al-Madinatul Munawwarah, terjadi perbincangan di antara masyarakat. Wah, enak banget nih kemarin yang ikut perang itu. Yang jelas Islam tidak berbuat zalim. Yang diperangi itu karena pengen memerangi waktu itu, zaman waktu itu. Nah, saat itu apa? Perangnya dekat, sebentar bisa kembali dan mendapatkan ghanimah yang banyak. Terdengarlah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan-ucapan itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada orang-orang di Madinah, ala adullukum ala aqraba minhu maghzan wa akthara ghanimatan wa awshaka raj'ah. Maukah ku berikan kabar kepada kalian perang yang lebih dekat dari itu? Maksudnya perangi hawa nafsumu. Perang yang lebih dekat dari itu. Dan harta ghanimah yang lebih besar dari yang mereka dapati. Dan lebih cepat kembalinya lagi ke rumah. Mau ya Rasulullah? Nabi memberikan kuncinya. Man tawadda'a, siapa orang berwudu di kediamannya, thumma ghada ilal masjid li subhatid duha, kemudian dia menuju ke masjid untuk mendirikan salat ad-duha. Salat duha boleh dikerjakan di mana saja, di rumah boleh, tapi yang afdal di masjid. Li subhatid duha, mengerjakan, mendirikan salat duha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa aqrabu minhum maghzan wa aktharu ghanimatan
wa ausyaku raja'ah. Maka apa yang dia dapati? Maka dia akan mendapati, kata Nabi SAW, peperangan yang lebih dekat. Dan yang kedua, harta yang berlimpah lebih dari ghanimah itu. Dan yang ketiga apa? Lebih cepat kembalinya. Ya salam. Jadi menguntungkan sekali salatul duha ini. Makanya dulu saya pernah datang, ada seorang kiai besar daerah Jawa Timur. Waktu dulu saya baru pulang dari Yaman, saya minta nasihat sama beliau. Saya bilang, Kiai doain supaya rezeki saya gampang. Beliau cuma bilang begini, kalau mau rezeki mah ada kuncinya. Kuncinya tidak perlu beli di pasar. Kuncinya itu salatul duha. Insya Allah kita bisa mendirikan salatul duha. Tadi yang saya sampaikan kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang yang keluar dalam keadaan berwudu ke masjid salat subuh sampai dia mendirikan salat duha, maka dia diberikan ghanimah yang lebih besar dari itu semua. Ya salam. Makanya terjadi khilafiyah antar ulama tentang salat sunnah isyraq. Yang waktu syuruk. Apakah salat sunnah isyraq termasuk salat duha? Apakah salat sunnah isyraq sendiri, salat duha sendiri? Itu terjadi khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan, ulama fikih mengatakan isyraq dengan duha itu sama-sama. Isyraq adalah duha. Dan ada yang bilang isyraq sendiri, duha sendiri, enggak masalah. Kalau saya kerjakan salat sunnah isyraqnya, kemudian kita kerjakan salat sunnah duhanya. Dan salat duha itu masuk waktunya kapan? Ba'da tulu'is syams. Setelah terbitnya matahari. Jadi kurang lebih kalau dari waktu syuruk, kurang lebih deh ya, kalau mau lebih aman ya, antara 10 sampai 15 menit. Insya Allah sudah masuk waktu duha. Dan kapan habis waktunya? Qoblal istiwa, sebelum matahari di tengah. Sampai di situ habisnya. Jadi kurang lebih 15 menit deh sebelum azan zuhur kalau mau lebih aman. Dan kita akan sampaikan bahwa fadilah keutamaan daripada salat duha ini nggak main-main, besar sekali. Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Siapa orang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menjalankan ibadah salat yang wajib, maka pahalanya seperti pahala haji berihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha. Siapa yang keluar buat mendirikan salat duha, tidak ada tujuan lain kecuali salat duha, fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Maka pahalanya seperti pahala orang berumrah. Ya salam. Ojo menengah ayo apa iki? Ono apa? Oh, ono iki. Masya Allah, bener banget ya. Kalau bisa kita amalin sholat sunnah duhanya. Sholat sunnah duha, minimal sholat sunnah duha itu 2 rakaat. 2 rakaat maksimal. Rasulullah sering menjalankan 8 rakaat. 8 rakaat. Iya. Pernah juga Rasulullah mendirikan 12 rakaat. Rakaat. Ya, ya. Baik, terima kasih guru. Masya Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Aam Amiruddin. Dengan subtema kita Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.